Jauh dari wilayah konflik dan peperangan, si penambang pun mulai melakukan penggalian mencari serat-serat emas yang ada di dalam tanah, yang setelah berhari-hari melakukan penggalian di beberapa titik, si penambang akhirnya menemukan sesuatu yang berwarna kuning, tapi bukan tai, melainkan sesuatu yang sedang ia cari, yaitu emas, tidak pakai Bambang. Dengan emas sebanyak itu, si penambang jelas akan cair besar, jackpot, kaya raya, sugih, dan pastinya cukup untuk ia menikmati masa tua seorang diri. Namun masalahnya, bank atau toko emas terdekat jaraknya lumayan jauh, sehingga si penambang harus melakukan perjalanan panjang membawa semua emas-emas tersebut. Bertepatan dengan keberangkatannya, ada rombongan pasukan Nazi yang baru selesai melakukan tugasnya, yaitu membumi hanguskan seluruh warga pribumi yang ada di wilayah Finlandia, di mana si penambang yang tak ingin cari masalah pun mencoba untuk tidak menarik perhatian dan lewat begitu saja tanpa punten-punten acan. Seorang sersan pun sempat akan menembak si penambang, namun si kapten melarangnya dengan alasan buang-buang peluru dan tenaga. Toh di depan sana mereka sudah menaruh banyak ranjau di beberapa titik di jalan raya, sehingga tanpa sersan menembaknya, si penambang akan mati juga. Di sepanjang jalan yang sudah dilalui rombongan tentara, si penambang menemukan beberapa warga pribumi yang sengaja digantung di atas tiang listrik. Si penambang mencoba untuk tidak peduli dan tetap fokus pada misi. Tak disangka, di sana ternyata masih ada sekitar 4 tentara Nazi yang sengaja terpisah dari rombongan, di mana kali ini si penambang harus dicegat dan disuruh turun dari kudanya, sehingga mau tidak mau, ia harus menurutinya supaya tidak mendapat masalah dan bisa segera melanjutkan perjalanan. Alih-alih hanya mendapat pemeriksaan biasa dan dibiarkan pergi begitu saja, si penambang justru harus ketahuan sedang membawa sejumlah emas dalam jumlah banyak. Bahkan tak hanya itu saja, anjing peliharaannya pun dipaksa lari setelah satu tentara sengaja menembakinya. Pada titik ini, si penambang hanya bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Ia benar-benar tak ingin mendapat masalah dan hanya ingin pergi ke kota untuk menjual emas-emas miliknya. Namun ketika para tentara ini terus tertawa dan menodongkan senjata ke kepalanya, si penambang yang sudah habis kesabaran pun mulai mengambil pisau dari sarungnya dan inilah yang terjadi. Dan mamam si penambang pun membantai 4 tentara ini dengan cukup mudah. Entah siapa sebenarnya si penambang ini, tetapi suara tembak